Assalamualaikum. Wahai saudaraku, jangan lupa selalu kirim sholawat di kolom komentar. Nuaiman, sahabat Nabi, yang membawa tawa di tengah cahaya wahyu, mengisahkan Nuaiman bin Amr dari kabilah Bani Najjar di Madinah, seorang sahabat Rasulullah SAW yang dikenal karena humor dan keceriaannya. Dia menjadi penghibur di tengah tantangan Islam awal, menciptakan momen lucu seperti menjual sahabatnya Zubair sebagai budak. Di masa khalifah, Nuaiman tetap membawa tawa dan kebahagiaan. Kisahnya menunjukkan pentingnya humor dalam iman, memperkuat persaudaraan, dan menjadi pengingat bahwa tawa membawa kedekatan dengan alam. Sebelum lanjut, jangan lupa subscribe channel kami. Kisah tentang Nuaiman bin Amr dimulai di jantung Madinah, sebuah kota bersejarah yang menjadi saksi perjuangan dan pengorbanan umat Islam di zaman awal. Nuaiman, yang lahir dalam kabilah Bani Najjar, tumbuh menjadi seorang pemuda yang dikenal karena karakter uniknya, kepribadiannya yang hangat, serta kemampuan untuk menghadirkan tawa di tengah kesuraman zaman. Dia adalah sosok yang mencolok di antara sahabat-sahabat Nabi Muhammad SAW. Bukan hanya karena keberaniannya, tetapi juga karena selera humornya yang luar biasa. Sejak usia dini, Nuaiman menunjukkan tanda-tanda kecerdikan yang mengesankan. Ia seringkali menggunakan kelicikannya untuk menghibur teman-temannya, dan kejenakaannya menjadi semacam antidot bagi tekanan yang mereka alami. Ketika Islam muncul sebagai cahaya yang menerangi kegelapan kebodohan dan kejahilan, Nuaiman adalah salah satu dari sekian banyak yang merasa terpanggil untuk bergabung dengan misi mulia ini. Ia sanggup merelakan segala kesenangan dunia demi mengikuti Nabi dan memperjuangkan ajaran yang benar. Momen ketika Nuaiman pertama kali bertemu dengan Rasulullah SAW adalah sebuah pengalaman yang tak terlupakan. Dalam sebuah pertemuan di masjid, penampilan Nabi yang berwibawa dan pengaruhnya yang besar menarik perhatian Nuaiman. Saat itu, Nuaiman sudah mengantongi tekad yang kuat untuk mendukung misi dakwah Nabi. Ia menetapkan diri untuk menjadi bagian dari sejarah yang sedang tercipta, yakni sejarah paling agung yang tidak hanya mengubah arah hidup individu, tetapi juga seluruh umat manusia. Setelah mengucapkan 2 kalimat syahadat, Nuaiman merasakan kenangan yang luar biasa. Hatinya menemukan tempat yang tepat, sebuah kebersatuan di dalam agama yang dicintainya. Kehadirannya di dalam komunitas Muslim membantu memperkuat tali silaturahmi di antara mereka. Setiap kali berkumpul bersama sahabat yang lain, Nuaiman berperan sebagai pemecah kebisuan, membawa obrolan yang menyenangkan dan bersahabat dalam setiap kesempatan. Keakraban Nuaiman dengan Rasulullah SAW dan sahabat lainnya tumbuh semakin kuat seiring dengan waktu. Suatu hari, dalam acara berkumpul di masjid, Nuaiman tanpa ragu lagi mengambil tindakan konyol yang tak terduga. Ia mencoba menjual seorang sahabatnya yang baik hati, Zubair bin Awam, sebagai budak. Siapa yang mau membeli budak ini? Sangat kuat dan dapat diandalkan, serunya dengan suara keras, sambil menunjuk Zubair yang terkejut dan marah terhadap tindakan tersebut. Ketika Rasulullah SAW mengetahui peristiwa tersebut, beliau pun tidak marah. Beliau justru tertawa terbahak-bahak, menggelengkan kepalanya menandakan bahwa Nuaiman telah melakukan sesuatu yang sangat konyol. Senyuman Nabi mengikuti tawa yang menghidupkan suasana, dan semuanya menjadi jelas bahwa meski ada kesalahan, ada pula kesempatan untuk memperbaiki kesalahan sambil tetap menciptakan suasana persaudaraan yang harmonis. Nuaiman mendapati bahwa tawanya dapat menyatu dengan ajaran agama dan musyolah. Ia belajar bahwa dalam Islam, humor bukanlah sesuatu yang dilarang. Sebaliknya, humor dapat menjadi sarana untuk mempererat hubungan antar teman, menularkan semangat positif, dan menumbuhkan rasa saling menghargai. Dalam perspektif ini, Nuaiman menyadari betapa mulianya dia dapat menghibur orang lain, menciptakan kenangan manis, dan pada saat yang sama, memperkuat imannya kepada Allah atas segala nikmat yang diberikan kepadanya. Dalam upaya untuk menjalin keakraban, Nuaiman sering menyusun rencana untuk mengadakan acara makan bersama di masjid atau di tempat-tempat lain. Dengan menyiapkan hidangan yang istimewa, dia menunjukkan betapa sederhana namun bermaknanya persahabatan. Ia mengajak semua sahabat untuk berkumpul, berbincang, dan merayakan kebersamaan, menciptakan atmosfer hangat di antara mereka. Hal ini menjadi salah satu fondasi yang langgeng dalam persaudaraan di antara sahabat-sahabat. Disinilah Nuaiman menyadari bahwa dalam Islam,
Tawa dan kegembiraan bisa membawa manfaat yang sangat besar, tidak hanya untuk individu tetapi juga untuk komunitas. Ia melanjutkan perjalanan hidupnya dengan tekad yang teguh untuk mengajak semua orang merasakan kebahagiaan. Kisah-kisah lucu yang terjadi di sekitarnya menjadi perbincangan hangat di antara sahabat-sahabat Nabi. Mereka menantikan kehadirannya karena tahu bahwa NU Aiman selalu membawa keceriaan dan tawa. Dalam setiap pertemuan, sahabat-sahabat Nabi merasa terhimpun dalam kebahagiaan dan kehangatan, menjadikan persaudaraan semakin kuat. Pada masa seperti itu, tawa bukanlah hal sepele. Ia adalah alat untuk menghidupkan harapan di tengah kesulitan. NU Aiman adalah pemecah kebisuan dalam komunitas yang tengah berjuang untuk memperjuangkan keimanan mereka. Dengan setiap tawa yang meluncur dari bibirnya, NU Aiman memanggang perasaan kekeluargaan yang erat di antara para sahabat dan membuat mereka terus terhubung dalam keimanan. Perjalanan pertama NU Aiman akan terus dipahat dalam memori masyarakat Madinah sebagai jalinan tawa di tengah perjuangan mereka. Dalam alunan kisah ini, terlihat jelas bahwa pentingnya humor di dalam hidup beragama mampu menyingkirkan kesedihan dan menciptakan kebahagiaan. Dengan keberadaannya di Madinah, NU Aiman makin dikenal bukan hanya sebagai pelawak, tetapi juga sebagai sahabat yang siap membantu sesama. Dia selalu berusaha untuk menebar kebahagiaan dan keceriaan dimanapun ia berada. Dalam setiap perjalanan bersama sahabat-sahabatnya, NU Aiman tidak pernah kehabisan ide untuk menciptakan momen-momen lucu yang membahagiakan. Satu ketika, saat perjalanan menghadiri pertemuan dengan Nabi di luar Madinah, mereka mengalami situasi mendesak. Para sahabat kehabisan makanan. Dalam keadaan lapar, NU Aiman merasakan pentingnya membuat teman-temannya tersenyum di tengah kebingungan itu. Ia dengan cepat merencanakan sesuatu yang agak nekat. Ia berusaha berjalan ke arah seseorang yang memiliki unta yang besar. "Maaf, saudaraku, saya ingin membeli unta ini untuk menjamu Rasulullah dan para sahabat lainnya." Dengan kata-kata itu, NU Aiman berani melangkah maju untuk memotong unta tersebut tanpa izin pemiliknya. Ia yakin ide ini akan menciptakan momen yang tidak tergantikan, meskipun berpotensi menghadapi masalah karena tindakannya. Ketika para sahabat datang dan menyaksikan hidangan tersebut, banyak yang terkejut. Namun, sebelum sempat menyadari kebodohannya, pemilik unta mencegat mereka. Ketika ia datang bersamaan dengan amarah yang menggelegak, NU Aiman cepat menyembunyikan diri dan semua sahabatnya hanya bisa tertawa melihat tingkah polanya. "Di mana ia?" Sang pemilik unta bertanya, dan semua tertawa terbahak-bahak menggambarkan suasana konyol ini. Di tengah kepanikan dan kekacauan itu, terdapat kesadaran bahwa tindakan NU Aiman bukan hanya menghasilkan makanan, tetapi juga membawa kebersamaan, tawa, dan kenangan yang akan diingat sepanjang hidup. Mereka merasakan betapa pentingnya solidaritas antar sahabat dalam menghadapi masalah, tak peduli seberapa sulitnya situasi tersebut. Momen-momen ini menjadi pengingat bahwa hidup bukan hanya tentang mengatasi tantangan, tetapi juga tentang menemukan cara untuk menikmati setiap langkah. NU Aiman menggunakan kecerdikannya untuk membuat hidup lebih ceria di tengah perjuangan hidup yang tidak selalu bersahabat. Selama perjalanan mereka, NU Aiman memiliki kebiasaan lainnya yang unik. Dalam sebuah perjalanan, ia menjalankan lelucon dengan berpura-pura menjual salah satu sahabatnya, Ali, kepada orang yang lewat. Ia berteriak dengan suara konyol, "Siapakah yang mau membeli seorang sahabat pejuang yang gagah berani ini? Hanya dengan harga yang murah?" Suasana tawa mendengarnya adalah lelucon yang sangat berharga, menggugah semangat dan menjalin keakraban yang kuat di antara mereka. Dalam tindakan-tindakan kecil ini, NU Aiman menjalin nilai-nilai persahabatan yang mendalam. Dia tidak hanya ingin membawa tawa, tetapi juga membangun hubungan yang erat antar sahabat. Dengan mengingatkan mereka akan keesaan, NU Aiman menyuburkan kasih yang tulus di tengah ketegangan jiwa karena perjuangan yang ada. NU Aiman menyadari bahwa tawa yang tulus membawa kehangatan dan cinta di hatinya. Seiring ia tumbuh dewasa, tawa menjadi bagian dari jiwanya. Dalam situasi genting, NU Aiman menjadi pahlawan lokal yang bisa membuat sahabat-sahabatnya merasa lebih berani untuk menghadapi masa-masa sulit yang mereka hadapi. Keyakinan dan semangat hadir karena mereka telah mengalami berbagai petualangan seru bersama. Ketika NU Aiman membawa tawa dalam hidup mereka, ia mengubah setiap masa sulit menjadi berharga dan berharga. Dia mengingatkan kita semua tentang kekuatan kebersamaan. Dalam setiap ceritanya,
Tidak ada satu pertempuran yang bisa dihadapi tanpa canda dan tawa. NU Aiman mengukir jejak-jejak bahagia di dalam kisah hidup sahabat-sahabat, membuktikan bahwa di tengah perjuangan, sesekali kita perlu berdansa dalam bahagia. Kisah perjalanan ini menjadi tantangan bagi kita untuk menemukan cara melepaskan tawa dalam setiap langkah. Seperti halnya NU Aiman, kita dapat menyelipkan kebahagiaan di dalam perjuangan agar tidak merasa terlalu berat. Dalam jadwal yang ketat antara tugas kehidupan dan tanggung jawab, mari kita ingat untuk tersenyum dan menjalin persahabatan yang harmonis dengan sesama. Walaupun dikenal sebagai pelawak, ada satu aspek penting yang menjadi jati diri NU Aiman sebagai seorang Muslim, yaitu kedisiplinan dalam menjalankan ibadahnya. NU Aiman menjadikan eksekusi solat sebagai prioritas di tengah aktivitasnya yang padat. Bagi dia, solat bukan hanya kewajiban, tetapi juga kesempatan untuk mendekatkan diri kepada Allah dan menyegarkan hatinya. Dalam konteks ini, NU Aiman berhasil menjaga keseimbangan antara humor dan iman. Seringkali, di tengah pertempuran, ia mengingatkan sahabat-sahabatnya untuk tidak melupakan kewajiban solat. Hal ini terbukti saat mereka berada dalam situasi penuh kekacauan. Dia dengan bersemangat berkata, "Sekarang kita sudah sampai di sini, mari kita solat agar Allah memberi semangat baru kepada kita." Suara NU Aiman memecah suasana dan mengingatkan rekan-rekannya akan pentingnya bersyukur dalam situasi apapun. Sebagai contoh, pada pertempuran Uhud, saat pasukan Muslim berjuang melawan para musuh, NU Aiman terlihat di barisan depan. Dia bukan hanya seorang pejuang handal, tetapi juga pembawa cahaya yang memberi semangat kepada rekan-rekannya. Dia berteriak pada mereka, "Ingatlah, setelah kita berperang, kita harus melaksanakan solat dan berdoa untuk kemenangan kita." Suasana di medan perang yang begitu tegang pudar segera setelah komando NU Aiman, dan sahabat-sahabatnya merasa kembali bersemangat. NU Aiman menjadi aktor penting yang menyediakan cara untuk mengambil jeda di tengah perjuangan. Dia mampu menemukan momen-momen baik untuk menyalakan iman dan menghidupkan kembali semangat. Humor yang dibawanya tidak hanya menghibur, tetapi juga menambah rasa percaya diri di dalam hati, menunjukkan bahwa iman dan tawa dapat bersatu sebagai satu kesatuan yang harmonis. Meski dalam kedamaian maupun masalah perang, NU Aiman mengingatkan sahabat-sahabatnya bahwa kebahagiaan seharusnya tidak hilang begitu saja. Dalam setiap langkah, ia menjadi pengingat akan besarnya Allah dan pentingnya mencapai tujuan. Mantan sahabatnya selalu nempel di ingatan sahabat yang lain bahwa mereka bergantung pada satu sama lain dalam tugas dan tanggung jawab. Sepanjang perjalanan, NU Aiman mengajarkan bahwa tawa dan keseriusan harus diperlakukan dengan seimbang. Ia menunjukkan bahwa kita bisa tertawa dan bersolawat tanpa saling menjatuhkan. Dalam usaha beriman, dipenuhi dengan optimisme, ia mendorong kebaikan dan kelucuan dimanapun mereka berada. Kisah NU Aiman mengajarkan pentingnya menjalankan ibadah bersama dalam persahabatan. Mengajak sahabat-sahabat untuk berdoa dan beribadah adalah kontribusi besar yang ia berikan. Hal ini mengingatkan kita bahwa imannya dapat tumbuh dan berkembang bersama-sama dengan orang lain. Sesekali, NU Aiman memimpin ibadah solat di tempat beristirahat saat perang, membuat semuanya merasa lebih dekat kepada Allah. Dia akan berkata, "Jika kita ingin kemenangan hari ini, mari kita kuatkan solat kita." Dan sahabat-sahabatnya pun dengan antusias mengikuti perintahnya. Momen solat ini adalah titik puncak bagaimana NU Aiman berhasil mengikat jiwa-jiwa dalam ikatan spiritual dan humor, mengingatkan kita bahwa kita harus selalu menjaga hubungan dengan Allah, apapun situasinya. Kelebihan dan keunikan NU Aiman adalah mampu menjadikan ibadah sebagai bagian dari hidup sebagai daya tarik yang mengalasi rasa ketegangan yang dirasakan saat itu. Setiap kali mereka ditemukan kembali di medan perang, sahabat-sahabat terus merasakan kehadiran NU Aiman, baik melalui tawa ataupun ajakan syalatnya. Dia menjadi jembatan bagi mereka untuk tidak merasa sendirian dalam perjalanan keimanan mereka, menjadi panutan yang tak terlupakan di antara para sahabat. Dalam setiap kisahnya, NU Aiman tidak hanya melambangkan penyerahan diri pada Allah tetapi juga berbagi keceriaan melalui humor. Pelajaran dari NU Aiman merupakan pengingat akan pentingnya bergotong royong dalam menjalankan ibadah dan mampu melihat kebahagiaan dalam setiap langkah hidup. Setelah wafatnya Rasulullah SAW, kehidupan di Madinah memasuki babak baru dengan dua sosok penting menggantikan kepemimpinan, yaitu Khalifah Abu Bakar dan Umar bin Khattab. Dalam periode ini, NU Aiman tetap menjadi bagian dari sejarah yang lebih besar,
karena kehadirannya berhasil menarik perhatian dan mengurangi kepanikan di antara penduduk. Walaupun waktu terus berubah, NU Aiman tetap tak tertandingi dalam membawa tawa dan keceriaan kepada teman-temannya. NU Aiman dikenal di kalangan masyarakat Madinah sebagai pelipur lara yang mampu mengubah suasana canggung menjadi tawa. Dalam situasi yang seringkali penuh tekanan, ia selalu berusaha untuk menghibur orang-orang di sekitarnya, menciptakan hiruk-pikuk yang menggembirakan. Dia sangat menyadari betapa pentingnya hubungan antara penguasa dan masyarakat, sehingga ia tahu kapan harus bersikap serius dan kapan harus memecahkan ketegangan dengan humor. Suatu hari, NU Aiman berhadapan langsung dengan Khalifah Umar. Ia melihat keseriusan yang terpancar pada wajah Umar, dan tanpa ragu, ia menjawab, "Wahai Amirul Mukminin, apa kabar sahabatku? Senyum sedikit, mari kita buat hari ini lebih baik." Umar terkejut, tapi kemudian tersenyum. "Terkadang, NU Aiman, kau adalah satu-satunya orang yang bisa membuatku tersenyum di saat-saat pelik ini." Khalifah Umar merespon canda NU Aiman dengan senyum, memudarkan ketegangan yang biasanya menyertai masa pemerintahan. Tidak jarang, NU Aiman mengundang Umar ke acara-acara minum teh dengan tema yang lucu-lucu. Ketika anggota baru bergabung di Dewan Pertimbangan, ia langsung mengambil peran untuk memberikan suguhan ringan dan kesan positif, mengubah suasana menjadi cair. Di sisi lain, NU Aiman sering menghadapi tanggung jawab yang lebih serius. Dia menjadi bagian dari berbagai pertempuran dan misi yang lebih besar. Namun, ia tidak membiarkan situasi sulit menghentikannya untuk menaburkan tawa. Suatu ketika, dalam perjalanan membawa berita penting, NU Aiman mengelabui pasukan musuh dengan berpura-pura menjual makanan segar, padahal ia tahu itu adalah makanan yang diambilnya dari pedagang lain. Para prajurit yang tertangkap basah tertawa sebelum sadar. Apakah kita diperbolehkan beli makanan secara paksa? Kenapa kita tertipu? Rasa segar yang muncul dari kebodohan tersebut membawa wajah-wajah yang cerah sebagai pengingat bahwa humor dapat membuat kesedihan terasa lebih ringan, meskipun terjadi dalam situasi vakum yang penuh tantangan. Satu cara lain NU Aiman menunjukkan perannya di zaman Khalifah adalah dengan menyalurkan tawa kembali kepada masyarakat yang merindukan kebijakan yang bijaksana, tetapi keras. Ia memiliki asumsi bahwa, sama seperti tawa, kesedihan tidak akan bisa membawa harapan kepada baik Umar maupun masyarakat. Seringkali, dia memancing situasi dengan lelucon, membuat semua menjadi senang tanpa kehilangan rasa hormat terhadap orang-orang yang memimpin. Bukan hanya Umar yang merasakan dampak positif dari kehadiran NU Aiman. Masyarakat Madinah yang mengalami kesulitan menemukan harapan dan tawa dalam kata-kata penuh tukaran NU Aiman. Melalui tawa dan alasan yang unik, ia memperkenalkan kerendahan hati di antara para pemimpin. Masyarakat merasa lebih terhubung dengan pemimpin mereka, berkat sikap NU Aiman yang memancarkan keakraban dan keceriaan. NU Aiman menunjukkan bahwa tindakan sederhana seperti tawa dapat menciptakan jembatan bagi banyak orang, terutama agar mereka tetap dalam kerangka yang positif meskipun banyak tantangan. Kekuatan humor dalam jalinan interaksi adalah kekuatan yang harus dipegang, membuat NU Aiman menjadi penghubung yang tak terpisahkan di antara sahabat yang tersisa dari generasi manusia. Di bawah kepemimpinan Khalifah, NU Aiman berhasil mengubah tawa menjadi alat komunikasi yang efektif. Tawa bukanlah topik yang sepele, tetapi sebuah karya seni yang dihadirkan agar setiap individu di Madinah mampu menemukan tempat dalam hati mereka. Dalam setiap lelucon yang terlontar, NU Aiman mengingatkan mereka bahwa hidup tidak melulu berisi kesusahan. Di balik semua itu, terdapat keindahan dan tantangan yang membawa pelajaran baru. Kisah NU Aiman menjadi teladan bagi kita semua bahwa tidak peduli seberapa sulit masa-masa yang kita hadapi, setiap orang memiliki kemampuan untuk membuat hidup lebih ceria melalui kebersamaan dan humor. Dalam dunia yang penuh tantangan, NU Aiman menunjukkan jalan agar tawa bisa menjadi kekuatan untuk mempersatukan orang-orang di sekitarnya. Dengan waktu yang berlalu, perjalanan hidup NU Aiman mendekati titik akhir, tetapi kenangannya akan selalu hidup di dalam hati para sahabatnya. Ketika ia merasakan akhir hayatnya semakin dekat, NU Aiman tetap menjalani kehidupannya dengan senyum di wajahnya. Ia sadar bahwa hidup yang dijalani harus penuh makna dan ditandai oleh persahabatan serta kasih sayang kepada sesama. Dikala masa perpisahan itu tiba, sahabat-sahabatnya berkumpul untuk mengingat kembali semua kenangan manis dan lucu yang mereka bagikan selama ini.
Mereka saling berbagi cerita tentang masa-masa sulit yang dapat teratasi hanya dengan sebuah tawa yang tulus. Dalam pertemuan terakhir, mereka bersatu dalam pengamatan bahwa kebersamaan adalah salah satu berkat terindah. Saat sahabat-sahabatnya mengenang hidup NU Aiman, mereka mengekspresikan rasa kehilangan yang dalam. Mereka mengingat bagaimana setiap kali NU Aiman hadir, suasana hati di sekelilingnya selalu menjadi lebih ceria. Setiap tawa dan canda yang dilontarkannya merupakan bagian dari kenang-kenangan yang akan menghiasi jiwa mereka selamanya. Salah satu sahabat menuturkan, ketika kita tertawa bersamanya, kita merasakan bahwa ketidakpastian hidup tidak ada artinya. Ia adalah jembatan bagi kita dan kebahagiaan. Sahabat lainnya menambahkan, jangan lupakan bahwa tawa NU Aiman adalah tawa penghuni surga. Dia adalah contoh nyata bahwa ketawa itu adalah salah satu cara kita bersyukur kepada Allah. Pada saat itu, para sahabat merasakan betapa pentingnya peran NU Aiman dalam proses pembelajaran mereka. Dia menyadari jika hidup tidak seharusnya dibebani dengan kesedihan. Ketika NU Aiman pergi, sahabat-sahabatnya menemukan diri mereka terlibat dalam momen haru ketika mengenang senyumnya dan bagaimana tawanya selalu bisa mengangkat semangat kolektif. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda bahwa tawa NU Aiman adalah tawa penghuni surga. Pengakuan ini memberikan arti yang mendalam bagi sahabat-sahabatnya, menandakan bahwa tawa adalah anugerah dari Allah yang perlu kita syukuri. Dalam perjalanan hidupnya, NU Aiman tidak hanya hidup untuk diri sendiri, tetapi juga untuk membuat orang lain merasakan kebahagiaan. Semua kenangan yang ada bersama NU Aiman menciptakan jejak langit yang membawa mereka kepada Allah. Mereka berdoa sehususnya bukan hanya untuk diri mereka sendiri, tetapi untuk NU Aiman, berharap agar dia bisa menemukan kedamaian abadi di dalam syurganya. Mereka merasakan betapa pentingnya tawa yang ia bawa ke dalam kehidupan dan mengingatkan mereka bahwa hidup adalah anugerah yang harus dimuliakan. Dengan penuh harapan, sahabat-sahabatnya mendoakan agar NU Aiman menjadi bagian dari orang-orang terpilih di surga. Meskipun waktu telah berpisah, imprints NU Aiman akan selalu ada di dalam jiwa setiap sahabat, sebagai pengingat untuk selalu tersenyum meskipun dalam kehidupan yang sulit. Akhir kisah NU Aiman menjadi pelajaran bagi kita semua. Ia mengajarkan bahwa tawa adalah simbol dari kemungkinan dan memberikan kekuatan untuk berkembang di tengah tantangan. Dalam setiap tawa, ada kebaikan yang patut disyukuri dan dimanfaatkan untuk mempererat spiritual yang terjalin di antara sesama manusia. Melalui hidupnya, NU Aiman menginspirasi kita untuk tidak hanya hidup, tetapi juga merayakan setiap momen dengan penuh tawa dan sukacita. Kisah ini adalah pengingat jelas akan makna hidup yang tidak dapat kita lupakan. Dalam perjalanan panjang yang kita ambil, mari kita ikuti jejak langkah NU Aiman untuk terus membawa kegembiraan dan kehangatan ke dalam kehidupan kita, menjadikan dunia ini tempat yang lebih baik. Setiap langkah diambil dengan tawa, dan arah pemanduan diinginkan untuk tetap membuat kita mengenang hari-hari berharga yang dilaluinya bersama sahabat-sahabat dalam setiap bait tawa yang abadi hingga ke surga. Demikianlah cerita tentang NU Aiman. Semoga setiap langkah tawa dan keceriaan dalam hidup kita menjadi warisan yang berharga bagi manusia dan menginspirasi para generasi mendatang untuk tetap tertawa dan bersyukur, sama seperti NU Aiman.